Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarvina Mahajati Larusda dengan NIM 4524091291. Patuh pada aturan sosial. Patuh pada aturan sosial adalah sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan. Itu bisa berkenaan dengan masyarakat ataupun kepentingan umum. Norma sosial. Norma sosial adalah perilaku standar yang disetujui bersama oleh anggota. Sebagai tingkah laku standar, norma sosial merupakan peraturan yang ditentukan, yang disetujui oleh anggota masyarakat mengenai layak atau tidaknya suatu tingkah laku. Norma sosial merupakan garis panduan bagi masyarakat ketika menghadapi keadaan tertentu. Norma mencerminkan harapan bersama mengenai suatu tingkah laku. Norma sosial dipelajari melalui sosialisasi dan internalisasi. Norma sosial bukan sesuatu yang tetap, tetapi itu berubah dari masa ke masa. Pengetahuan yang baru dan keadaan yang berubah. Itu juga bisa menyebabkan perkembangan norma-norma baru. Maka dengan itu pentingnya kepatuhan sosial. Kepatuhan pada masyarakat memang dapat dimengerti pentingnya. Semisal kasus yang paling sederhana adalah kasus tentang penataan dalam suatu perdebatan yang membatasi keadaan. Biasanya peraturan-peraturan seperti itu dikemukakan suatu keseimbangan, dan itu akan muncul kebebasan yang dinilai sebagai kurang penting atau kurang bernilai. Pembatasan kebebasan dari masyarakat. Kesalahan prinsip itu biasanya yang dirusak bukan karena orang, melainkan di sini yang diperlukan adalah bukan prinsip perkawanan dan rasa saling percaya, tetapi penerimaan atas institusi yang adil dan keinginan untuk mengakalkan institusi yang adil. Seperti itu. Jadi dengan rasa yang adil, orang-orang dapat menerima prinsip-prinsip yang adil. Jadi pandangan psikologis inilah yang kemudian menjamin adanya kelangsungan kebebasan, yang merupakan dari manifestasi dari rasa keadilan pada tatanan masyarakat. Prinsip yang fair. Jadi kewajiban alamiah pertama adalah kewajiban untuk mendukung dan melangsungkan institusi-institusi yang adil. Jadi sementara itu, untuk kewajiban yang bersifat kontraktual atau obligasi, jadi prinsip ini menyatakan bahwa seseorang itu ada di bawah kewajiban untuk melakukan sebagian. Sementara itu, kewajiban yang bersifat kontraktual, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang itu ada di bawah kewajiban untuk melakukan bagiannya sebagaimana dispesifikkan oleh aturan institusi. Selanjutnya ada santun. Santun adalah sikap baik dan halus dari sudut tata pandangan, bahasa maupun perilaku. Dan ini juga ada dengan bersih hati. Kata hati adalah perasaan jiwa yang berfungsi sebagai penjaga dan pelindung seorang manusia. Adapun kesempurnaan dan kehalusan budi atau sopan santun hanya dapat dirasakan oleh
perasaan yang halus hanya dapat dilihat oleh hati yang suci. Jadi mendidik hati harus dilaksanakan sejak kecil dengan pengajaran dan latihan serta membiasakan atas hal-hal kecil dan sifat-sifat utama yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat adalah antara kesantunan demi menjaga hati kita agar tetap suci. Misalnya meninggalkan atas hal-hal yang kurang patut atau tercela dipandang umum. Misalnya seperti melakukan hal-hal yang kurang atau tidak perlu. Banyak bersendu gurau atau tertawa terbahak-bahak, nyaring misalnya. Berbicara nyaring atau tertawa nyaring. Semisal juga mengucapkan kata-kata kotor atau berbuat yang tidak senonoh. Jadi cara santunnya itu adalah semisal apa-apa yang orang berikan kepada kita terima dengan rendah hati dan sopan santun agar ia merasa dihargai. Kita meski bersopan santun ketika memberi. Jangan sambil menyakiti atau menyebar-nyebar pada orang lain. Dengan demikian, orang yang diberikan akan merasa malu dan itu pun bisa menjadi sakit hati. Dengan begitu, amal pemberian yang sudah kita berikan itu tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, santun kepada guru adalah memuliakan kepada dirinya, menghargai kesediaannya untuk mengajari kita. Semisal seperti memperhatikan ajaran-ajaran yang ia berikan, bersikap sopan, tidak berbicara saat pembelajaran berlangsung, menyimak dengan baik kata-katanya. Jadi semisal apa-apa yang ia ajarkan kepada kita ajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Jadi di berikutnya ada kesantunan internasional. Kesantunan memang masalah hati. Dan hatilah yang menentukan santun tidaknya suatu perbuatan atau ucapan. Semisal di tempat umum ketika kita bertemu dengan seseorang, biasakan ucapkan kata hai, halo, good afternoon, good morning. Itu biasanya kalimat-kalimat yang diucapkan pada suatu formal, tetapi tidak umum digunakan di antara orang-orang yang saling bertemu setiap hari. Ketika berpisah, untuk mengucapkan hal-hal sopannya, semisal dengan kata goodbye, good morning, see you in the morning misalnya. Itu bisa kepada teman-teman Anda yang serumah sebelum Anda pergi, atau biasa juga dengan teman-teman dekat Anda. Jadi itu ada tentang pendidikan kesantunan. Wah, penting nih pembahasannya. Jadi kesantunan adalah yang memang sewajarnya dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir ada demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai hak dan kewajiban dirinya kepada orang lain. Persamaan hak. Dengan persamaan hak, kita menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis hanya ada satu kelas warga yang setara mendefinisikan status.
Posisi persamaan kewarganegaraan kemudian didefinisikan oleh hak dan kebebasan yang disyaratkan. Partisipasi merupakan dimensi nilai proses modernisasi. Jadi tujuan prinsip dari partisipasi adalah untuk meyakinkan bahwa pemerintah menghormati hak-hak dan kesejahteraan yang diperintah. Jadi ada juga tentang pendidikan demokrasi. Pentingnya pendidikan dalam demokrasi karena dengan demokrasi terdapat pengakuan dan penghormatan atas tipe-tipe pengetahuan yang berbeda yang memunculkan bahwa setiap orang mempunyai sesuatu yang dipikir dan apa yang dirasakan. Sekian penjelasan dari saya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih.